Informasi pertama, saudara, sebuah truk ekspedisi ludes terbakar di area Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan semua barang yang ada di dalam truk. Aman dong. Kebakaran truk yang hendak menuju Lampung ini pertama kali diketahui oleh sopir. Sang sopir pun langsung turun dan berusaha mengeluarkan api dari dalam truk. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sorotan lain, saudara, sebuah minibus terbakar di dekat pintu keluar tol Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri. Kobaran api terlihat menghanguskan minibus. Minibus yang berisi 13 orang ini terbakar saat akan keluar di exit tol Singosari. Saat kejadian, api tidak langsung membesar sehingga seluruh penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri. Meski tidak ada korban, namun kebakaran di tol Pandaan Malang ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan tol macet. Diduga korsleting, saudara, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dari pantauan udara terlihat api membakar rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kebakaran juga disertai bunyi ledakan yang diduga bersumber dari tabung gas dagangan warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dan dibantu warga dengan alat seadanya berjibaku memadamkan api. Nggak tahu, rumah depan sih. Rumah warga? Iya. Kontrakan pulang? Hah? Kontrakan apa dulu? Rumah pribadi. Kontrakan? Ada berapa rumah bang yang terbakar? Yang baru tahu sih rumah keluarga ada empat yang kena. Nah, sebelumnya kan masih ada lagi nih, masih nyala ya? Diduga menerobos lampu merah, seorang pemudi ojek online tewas usai bertabrakan dengan pengendara lain di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan di perempatan Jalan Pangeran Diponegoro. Sementara, saudara, penumpang mengalami luka dan dibawa ke RSCM. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Jakarta Pusat. Ini terobos lampu merah. Di sana sudah merah, cuma memaksa untuk melaju terus. Dia dari arah mana, Pak? Dari arah sana, Pak. Dari arah Bundaran HI ke? Iya, mau ke sana. Ya dari situ, dari hijau, jalan, kemudian ketemu dia tuh. Posisi di lampu merah terobos, nabrak nggak dihindarkan. Apa posisinya lagi lampu hijau? Saya hijau. Dia terobos lampu merah? Ya, lampu merah memaksa. Masih terkait kecelakaan lalu lintas, saudara, sebuah minibus menabrak truk di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang tewas dan 2 orang luka. Situ baik, ya Allah, itu nama banyak rusak nah. Diduga pengemudi minibus tidak fokus hingga tak menyadari ada truk yang terparkir karena mogok di bahu jalan. Korban tewas dan 2 orang luka dibawa ke rumah sakit Bunda. Kecelakaan ini sempat membuat ruas Jalan Haji Abdul Rozak, Palembang macet. Situ baik, ya Allah, itu nama banyak rusak nah. Nah, rusak nah. Memang waktu subuh itu dia nih bawa mobil sampai ngobrol dengan penumpang yang di sebelah kiri dia, yang korban kita ini ngobrol-ngobrol. Mobil jalan lebih kurang 40 km per jam. Jadi saat itu tiba-tiba mobil kontainer sudah di depan sekitar jarak lebih kurang 2 sampai 5 meter. Jadi mungkin tidak terrem lagi sehingga menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil kontainer yang mogok tadi.
Saudara, seorang pekerja bangunan di Kota Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi dilakukan warga bersama tim SAR gabungan. Mobil turut dikerahkan untuk menarik reruntuhan agar bisa mengevakuasi korban. Setelah dapat evakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiranegara, Kota Serang. Korban tewas diduga saat sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Namun ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Saudara, eksekusi lahan di Desa Ungkapala, Kabupaten Buton Utara berujung ricuh. Bentrok antara warga dengan polisi terjadi, warga menolak keputusan pengadilan. Warga menolak lahan mereka dieksekusi karena menghadang polisi yang mengawal tim eksekusi Pengadilan Negeri Muna. Mereka menilai penggugat bukan penduduk asli dan menuntut Badan Pertanahan Nasional turun langsung memberikan penjelasan atas dugaan terbitnya sertifikat ganda. Ketegangan mereda setelah polisi menjelaskan eksekusi lahan sudah melalui proses hukum di pengadilan. Warga yang menolak diminta untuk menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku. Mantan PJ Bupati Lanijaya, Petrus Wakerwa, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa senilai 168 miliar rupiah. Polisi juga menetapkan 5 ASN dan 3 kepala bank Papua Cabang Lanijaya menjadi tersangka. Kasus bermula setelah adanya laporan dari kepala kampung yang mengaku tidak menerima dana desa. Setelah ditelusuri, saudara, polisi menemukan adanya pemindah bukuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tanpa sepengetahuan kepala kampung sebagai pemilik rekening. Polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar 14,6 miliar rupiah, 4 bidang tanah dan 4 unit kendaraan. Kabupaten Lanijaya mendapat dana desa dari APBD dan APBN senilai 997 miliar rupiah pada tahun 2022 hingga 2024. Jumlah keseluruhan tersangka yang telah dilakukan penyidikan sebanyak 9 orang dengan jumlah dugaan kerugian negara sebesar 168 miliar 682 juta 675 ribu rupiah. Kita beralih ke Bogor, saudara. Seorang wisatawan terlibat cekcok dengan juru parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Juru parkir ngotot memungut uang Rp100.000, namun wisatawan menolak. Yang bikin harga 100.000 siapa? Nama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Tiba-tiba. Nih, tanyain cuma bagian. Saya nggak mau tanya orang. 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di dalam. Jadi seorang wisatawan marah karena bus yang mereka tumpangi dipaksa membayar parkir sebesar Rp100.000 saat berhenti di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Menurut juru parkir, dia memungut tarif Rp100.000 dengan dalih larangan kendaraan besar. Pasca video cekcok ini viral, polisi langsung menangkap juru parkir tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Bogor Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku merupakan tenaga sukarela Dinas Perhubungan Kota Bogor. Petugas parkir sudah kita amankan dan sekarang dalam pemeriksaan petugas. Saya rasa sudah ada aturannya lah ya.
Iya, udah ada aturannya dan istilahnya nggak pernah ada bis-bis lainnya parkir di jalur tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana atau tidak dari tindakan juru parkir liar tersebut. Polisi mengimbau bahwa kendaraan besar seperti bus tidak dibolehkan untuk parkir di sekitar Jalan Surya Kencana. Niko Zulfikar, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Karyawan dari selebritas Saskia Adiameka diduga dianiaya oknum TNI di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penganiayaan terjadi saat korban mengantar anak Saskia ke sekolah. Faisal, karyawan selebritas Saskia Adiameka, dianiaya oleh pengendara motor saat sedang mengantar anak selebritas Saskia Adiameka ke sekolah. Pelaku yang mengaku sebagai aparat tiba-tiba mendorong dan memukul korban hingga terjatuh. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh, sementara anak Saskia Adiameka mengalami trauma. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Sudah dilakukan olah TKP dan berapa saksi yang diperiksa, Pak? Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang dari korban yang melapor. Pelaku penganiaya karyawan selebritas Saskia Adiameka ternyata oknum TNI dan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses hukum lebih lanjut. Dikutip dari Kompas.com, Kapendam Jaya Kolonel Anto Indrianto menyebut, betul ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap saudara FS yang diawali dengan perselisihan lalu lintas di jalan raya di antara keduanya. Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya 2 untuk proses penanganan selanjutnya, termasuk meminta keterangan pihak-pihak terkait sebagai saksi. Adik Saskia, Haikal Kamil, dalam unggahan di Instagramnya, ia berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mengungkap kasus penganiayaan yang menimpa pegawai kakaknya. Sebelumnya gue harus memberikan apresiasi dulu pertama kepada Polsek Pasar Minggu karena tim di sana telah bekerja dengan sangat keras untuk menemukan siapa pelakunya. Dan yang kedua, kepada kalian semua, para warganet, kalian telah bekerja dengan baik karena isu ini menjadi perhatian nasional. Dengan begitu, proses ini bisa dikawal dengan halayak dan dilakukan secara profesional. Selain proses hukum, TNI juga akan memfasilitasi komunikasi antar kedua pihak.